Teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang adjective clause. Oke, ini sekilas tentang adjective ya. Jadi ini basicnya kan kita membahas adjective clause. Nah, kita bahas dulu adjective-nya ini gitu ya. Jadi adjective itu bahasa Indonesianya adalah kata sifat. Oke, nah sifat dari apa? Nah, adjective itu fungsinya menjelaskan sifat dari bendanya. Jadi ingat ya. Jadi kata sifat itu menjelaskan sebuah benda. Oke. Contohnya di sini ada big house. Kata big itu menjelaskan sifat dari si rumahnya. Sifatnya apa? Besar, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian adjective itu diletakkan sebelum kata bendanya. Jadi big house gitu ya. Bignya kata sifatnya, kemudian house kata bendanya. Oke. Nah, kalau memang teman-teman belum paham tentang adjective, itu saya rekomendasikan untuk nonton dulu video tentang adjective, karena kan adjective clause ini akan lebih complicated daripada penjelasan adjective. Oke, kalau sudah mengerti, nah boleh silahkan lanjut. Oke, kita mulai ya. Nah, ini definition. An adjective clause is a clause that describes a noun. Jadi sama ya, berarti adjective clause adalah klausa yang mendeskripsikan sebuah benda. Because the clause is an adjective, karena clause-nya itu adalah sebuah adjective, it is position directly after the noun that it describes. Jadi letaknya itu adalah setelah kata bendanya. Di sini contoh, the woman is filling the glass that she put on the table. Jadi ini yang dikotakin ini adalah adjective clause-nya. Itu teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi. The glass that she put on the table contains milk. Jadi gelas yang dia taruh di atas meja itu berisi susu. Nah, ini juga sama. Jadi yang dikotakin ini adalah adjective clause-nya. Dia menerangkan apa? Menerangkan benda. Gitu ya, bendanya itu adalah gelas. Oke, paham ya? Nah, di sini harus ada beberapa hal yang teman-teman ingat, dan kalau bisa dicatat, clause itu adalah sebuah subject dan verb selalu ya. Jadi dalam kalimat ini ada beberapa subject dan verb, ada dua di sini ya. The woman is filling, nah ini subject dan verb. She put juga ini subject, ini verb. Lanjut lagi, ini glass dan contains itu subject dan verb. Kemudian she put ini juga subject dan verb. Oke. Nah, adjective clause itu dibentuk gitu ya, atau disusun dengan pertama konektor, subject dan verb. Nah, di sini contohnya konektornya mana? Itu pakai that. Ini subject, ini verb. Bawahnya juga sama, that. Ini sebagai konektor, kemudian she sebagai subject, put sebagai verbnya. Nah, di sini ada dua clauses dalam kalimat yang memiliki adjective clause. Baik, lanjut lagi ya. Ini ada adjective clause connectors. Jadi kata penghubungnya. Kata penghubungnya apa saja? Di sini yang disebutkan ada 3. Yang pertama whom, gitu ya, for people, untuk orang. Kemudian which itu untuk benda. Dan sedangkan that ini untuk orang ataupun benda. Gitu ya. Saya bacakan lagi di sini. Ini contoh kalimat ya. I like the book which you recommended. Saya suka buku, gitu ya. Ini udah satu clause ya. Kemudian ini baru adjective clause-nya, which you recommended, sorry. Lanjut lagi. The book which you recommended was interesting. Oke, lanjut ya. Ini ada note kita baca, the adjective connector can be omitted. Jadi adjective connectornya bisa dihilangkan. This omission is very common in spoken English. Jadi penghilangan ini itu lazim dipakai saat berbicara bahasa Inggris, or in casual written English, atau di bahasa Inggris yang casual atau tidak formal ya. Tapi sedangkan untuk formal itu tidak lazim. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini contoh soal. Silakan teman-teman baca dulu sendiri. Saya berikan waktu beberapa detik. Setelah itu kita jawab ya. Oke, sudah cukup ya. Jadi teman-teman sudah baca. Nah, kita analisa di sini kalimatnya. Nah, kita lihat di sini the gift
give itu kan benda ya gitu. Jadi kalau benda kata penghubungnya, coba kita back sebentar. Nah, untuk benda itu adalah bisa which, bisa juga that gitu ya. Nah, dari A, B, C, dan D ini yang mana yang menggunakan which atau that? Yaitu adalah yang D gitu ya. Jadi the gift which we selected for the bride was rather expensive gitu. Nah, ini adjective clause-nya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, konektor dalam adjective clause itu juga bisa berperan sebagai si kata bendanya atau si subjeknya gitu teman-teman. Jadi kita baca di sini ya. The woman is filling the glass that is on the table. Jadi perempuan mengisi gelas yang ada di meja. Nah, kita bisa lihat perbandingannya di sini. Kalau di sini the gift which we selected for the bride. Nah, ini kan adjective clause-nya ya teman-teman ya. Jadi ini konektornya, kemudian subjeknya we, verbnya selected. Nah, sedangkan kalau di sini konektornya itu juga berperan sebagai subjeknya gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Dia jadi langsung is. Jadi that ini berfungsi sebagai dua, sebagai konektor, sebagai subjek gitu. Contoh lagi di bawahnya, the glass that is on the table contains milk. Jadi gelas yang ada di meja itu mengandung atau berisi susu. Ini contoh soalnya ya. Teman-teman silakan baca dulu, saya kasih waktu beberapa detik, kemudian kita jawab bareng ya. Jadi sudah ya, jawabannya adalah yang B gitu ya. The notebook, jadi buku catatan which is on the table, yang ada di meja, has 4 sections, memiliki 4 bagian. Oke. Nah, kalau begitu adjective clause-nya yang mana? Itu adalah which is on the table. Gitu, oke ya. Jadi si which ini berfungsi sebagai konektor sekaligus juga sebagai subjeknya. Lanjut lagi ya. Kita juga bisa reduksi atau menghilangkan sebagian kata dari adjective clause-nya, dipersingkat gitu. Saya bacakan di sini, adjective clauses can appear in a reduced form. In the reduced form, the adjective clause, connector, and the be verb that directly follow is omitted. Jadi adjective clause connectornya dan to be-nya itu dihilangkan. Jadi bisa gitu ya. The woman who is waving to us is the tour guide. Jadi lanjut aja. The woman waving to us is the tour guide. Kemudian di sini contoh lainnya, the letter langsung ya. Jadi written last week, arrived today. Kemudian the picture on the table is full of iced tea. Gitu. Jadi si konektornya dan to be-nya itu dihilangkan. Kalau tidak ada to be-nya, maka seperti apa? Nah, if there is no be verb in the adjective clause, it is still possible to have a reduced form. Jadi masih memungkinkan untuk dipersingkat kalimatnya. When there is no be verb, gitu ya. In the adjective clause, the connector is omitted. Jadi konektornya tetap juga sama dihilangkan, and the verb is changed into ing form. Dan kata kerja utamanya itu dirubah menjadi kata bentuk ing. Contohnya ini ya, I don't understand the article appearing in today's paper. Aku tidak mengerti artikel yang muncul di paper hari ini, gitu. Oke, nah ini rangkuman singkatnya. Jadi with a be verb itu konektornya dihilangkan, kemudian to be-nya juga dihilangkan, gitu ya. Kalau mau mereduksi. Nah, kalau dia tidak memakai to be, maka si konektornya itu dihilangkan, kata kerja utamanya ditambahkan ing gitu. Nah, ini contohnya ya. The picture ini dihilangkan ya karena pakai to be, that is on the table. Jadi that is-nya dihilangkan, the picture on the table is full of iced tea. Sedangkan I don't understand the article appearing in today's paper. Gitu kira-kira ya. Nah, ini contoh soalnya lagi. Silakan teman-teman baca. Nah, ini saya ambil dari soal latihan TOEFL, memang agak complicated, tapi coba dijawab aja. Setelah itu nanti saya bantu dengan
jawaban yang benarnya dan penjelasannya. Oke, silakan dibaca. Saya kasih beberapa detik ya, mulai dari sekarang. 3, 2, 1, go. Nah ya, jadi jawabannya itu adalah appearing gitu ya. Appearing on several different television programs, the witness gave conflicting account of what had happened. Jadi yang muncul beberapa kali di program televisi, saksinya itu ya memberikan keterangan yang bertolak belakang gitu. Lanjut. Jadi nah ini adjective clause-nya. Nah ini soal latihan, saya buatkan 3 soal latihan teman-teman. Kalau teman-teman mau mengerjakan silahkan dikerjakan dan jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Oke, mulai dari sekarang ya. Jadi ada 3 soal, silahkan dikerjakan sekarang. 3, 2, 1, go. Lanjut, satu lagi. Baik, itu saja teman-teman penjelasan tentang adjective clause. Sudah ya, jadi so see you on the next video and have a good day.